Dia langsung sebelum tanda tangan ditarik gue dulu, ya berdoa dulu. Terus dia ngomong gini, cobaan apa lagi yang mau kita dapetin? Wah, gue langsung kaget. Kok cobaan apa? Nah, justru rezeki itu adalah cobaan juga buat dia, itu sebagai pelengkap hidup gue lah. Ya, jujur. Nggak nih, gue sumpah. Gue juga sama Gigi dulu kan gak pacaran, langsung tiba-tiba Taruh. Lu nyari apa sih, Vi? Enggak, sekarang gue segitu sibuknya? Enggak. Tapi seiring berjalannya waktu, usia, dan segala yang udah terlewati, kalau orang mau nyari apa, gue cari makna sekarang. Keren. Enggak, ini serius gue. Rokok? Bukan. Ada rokok. Bukan. Magna Talk ada rokok, ada. Rokok Jawa ya kayaknya. Gue nyari makna tuh di mana, apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa lebih tenang dan happy. Ternyata kayak sekarang gitu. Ya alhamdulillah lah dikasih istri. Ya istri gue kan beruntung banget dapat gue. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak maksudnya alhamdulillah istri sehat. Anak-anak juga tumbuh kembang dengan yang baik. Ya alhamdulillah rezeki masih ada, dan buat gue ya alhamdulillah ya lebih dari cukup lah yang didapetin. Terus lama-lama juga karyawan yang dari 5 orang udah 500. Berapa tahun, Vi? Dari 5 ke 500? 5 tahun lah. 5 tahun? 5 tahun. Pasti banyak pelajaran hidup yang lo dapatin selama ini, terutama pada saat lo berumah tangga. Benar. Dan memang Gigi segitu hebatnya buat lo. Gue pernah ya waktu itu ya, ada rezeki yang gue pernah suatu hari waktu itu dapat rezeki yang gede banget. Maksudnya nilai angkanya wah gede banget. Gue belum pernah dapat nilai angka sebesar itu. Yang bikin gue kaget tuh pas istri gue pas dapat itu, pas mau tanda tangan, dia nangis. Hah? Keinjak lo? Bukan anjir. Ya kan, sabar dong. Ini emosi. Iya. Ya. Ya siapa tahu. Si Gigi itu nggak ngerti berkomedi. Jadi pas lagi mau itu dia nangis. Wah, dia nangis. Dia nanya. Dia langsung sebelum tanda tangan ditarik gue dulu, ya berdoa dulu. Terus dia ngomong gini, cobaan apa lagi yang mau kita dapetin? Wah, gue langsung kaget. Kok cobaan apa? Nah, justru rezeki itu adalah cobaan juga buat kita. Kita bisa nggak menjadikan rezeki itu jadi amanah buat kita? Misalnya nih, kita dapat uang yang gede. Kalau orang yang kaget-kaget, ya uangnya kita nggak tahu, bisa jadi berbalik, nggak jadi amanah, jadi ain malah buat kita. Keren. Jadi si Gigi tuh sampai gue kaget gitu. Gue mah seneng, si kaya nih anjir gitu kan kalau gue. Terus bini gue malah nangis, dia bilang ya Allah aduh nanti kalau udah ini dapat ini ada cobaan apa lagi. Itu yang membuat gue kayak wah gila. Itu menyadarkan gue bener juga gitu. Bahwa apa yang kita dapetin terkadang misalnya misalnya pengen sesuatu hal gitu. Terus tiba-tiba itu diwujudin gitu. Saat diwujudin harusnya kita takut. Aduh, setelah ini pasti akan ada, setelah kita dikasih rezeki gede, pasti akan ada juga cobaan yang lebih gede lagi menanti lu. Itu yang membuat gue wah, dari jadi takut dong menerima rezeki gede. Ya bukannya kita takut, tapi kan kita berjaga-jaga. Makanya segala rezeki itu kadang emang bisa kita ada juga dikasih uang banyak, orang jadi lupa, jadi sombong, jadi apa. Kadang uangnya malah tak habis atau gimana. Jadi setiap kali kita sekarang tuh gue tuh selalu berpikir ya alhamdulillah gitu, dikasih banyak rezeki ini, aduh apalagi ya yang emang bener kata Gigi, apalagi nih ke depannya yang mau dikasih lagi cobaannya. Kan pasti ada rezeki, ada cobaan ada rezeki, kan pasti gitu. Kalau Gigi itu ya dia emang dia itu sebagai pelengkap hidup gue lah. Ya gue juga sama Gigi dulu kan gak pacaran, langsung tiba-tiba Taruh. Nggak juga, tahu gue. Maksudnya gue nggak tahu tiba-tiba nikah sama dia. Padahal waktu zaman DKS kan waktu dekat sama dia, cewek gue di mana-mana bro. Bener bro. Ya nggak om. Paham. Ya tapi gue nggak tahu. Ternyata emang gue selalu percaya, oh ternyata Tuhan itu nggak kasih. Ya gue juga dulu nggak mau juga sama Gigi gitu. Maksudnya gimana gitu kan gue. Iya gue ngejar-ngejar gue ada. Iya tapi gue kan tahu pada saat lu ngejar-ngejar. Iya penasaran aja karena si Gigi ini orang kok nggak mau. Hard to get. Hard to get. Cuman ternyata
Ya kalau ada yang lebih cantik kan pasti juga, ya perempuan mah cantik kan relatif lah. Tapi ternyata Tuhan itu kasih yang emang bukan kita mauin tapi yang kita butuhin gitu. Ternyata emang gue butuh sama Gigi. Gue nggak tahu kalau nggak ada dia hidup gue kayak gimana sih. Nggak, ini gue serius. Berapa tahun lu nyadarin bahwa lu butuh Gigi? Ya baru belakangan ini. Maksudnya baru belakangan bukan yang gue goblok. Maksudnya gini, dengan segala kan namanya juga Hidup, betul. Kan. Om Ben kan kita ini kan kadang kan kayak contoh nih, kita sama orang tua kita diomelin waktu kita kecil. Sadarnya juga pas umur kita berapa. Betul. Setelah lewat ini baru kita anjir bener juga orang tua kita. Apalagi ada yang telat yang orang tuanya udah meninggal baru kita sadar. Mungkin gua sama Gigi melewati proses-proses banyak yang gue juga mendinai lah. Gue juga suka kadang gue yang paling bener ini. Gue juga tanpa lu juga gue bisa hidup gitu. Gini. Tapi dalam hati kecil sering berjalan waktu ketakutan itu pasti ada om. Jadi contoh gini ya, gue pernah cerita juga nih. Bukan cuman takutan, sekarang gue tuh udah ada mulai takut matinya. Dulu gue mana takut mati, hidup ngerasa kita akan hidup panjang, kita akan hidup lama. Jadi waktu di YKS gue pernah cerita nih, waktu di YKS tuh gue ketemu sama si Abizar tuh masih kecil banget. Dia temenin sama almarhum Uje waktu itu. Dia temenin sama almarhum Uje. Gue lagi suka naik motor tuh ke YKS tuh. Pas di belakang tuh yang suka ngerokok di belakang ada almarhum Uje. Wih keren banget motornya Ducati sih. Uje juga bawa motor tuh lagi digendong. Iya, Abizar masih kecil. Terus tiba-tiba kemarin baru beberapa bulan yang lalu gue ketemu si Abizar di FYP kan. Gue lihat ya Allah nih anak udah gede banget, gue bilang. Perasaan dulu gue ketemu bapaknya nih, kan nggak jarang ketemu Abizar, kita kan nggak emang beda. Terus gue, ya Allah, Abizar berapa sekarang umurnya? 21 atau 22? Dalam hati kecil gue, gila waktu di YKS gue ketemu sama bapak, ini umur gue tuh masih 21, 23, lu bayangin. Terus bapaknya udah nggak ada, jadi kayak, aduh. Jadi tuh ada sekarang tuh, di fase gue nih lagi di fase banyak, lagi apa ya, lagi banyak ketakutan gitu. Tapi sholat? Iya, sholat gue lagi mencoba untuk sholat terus. Maksudnya ada juga bolong-bolong. Ya jangan juga dong. Kalau sholat terus lu nggak bisa ketemu orang, nggak bisa. Sholat nggak bisa. Sholat ada waktunya. Sholat tuh 5 waktu. Walaupun lu gue baru tadi. Iya mau sholat. Si anjing bisa. Ya nggak bisa. Gue sebagai. Dia tahu gue sholat terus ya kan dikasih. Ya makanya gue sebagai temen lu mengingatkan. Iya, maksud gue sholat. Ada sholat sunat bisa. Sebelum dan sesudah. Iya gue sholat, tapi kan ya kadang masih suka ada malasnya, suka ini, tapi udah jauh mendingan lah. Ada yang pernah lu sesalin nggak? Nggak ada gue, nggak perlu gue sesalin. Yang pernah lu lakukan, gue nyesel banget. Selain cerita tentang bokap, almarhum bokap. Gue itu sebenarnya orang yang tidak sampai detik ini ya, gue tuh orang yang tidak akan udahlah gitu, kalau yang udah kejadian maupun itu gue sengaja atau nggak sengaja itu buruk banget, itu bagus banget, kejadian itu gue nggak akan pernah sesalin. Yang ditangkap BNN misalnya, itu saking gue. Oh, lu pernah? lu lagi ngapas di rumah gue sih ya? Untung gue nggak telepon lu. Ya, BNN. Ya kejadian itu, saking dulu gue ya sama temen bla 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 bla, dari itu baru menyadarkan gue bahwa temen yang ya siapapun itulah, tapi orang yang paling gue baru realize dan menyadari orang yang bisa menjatuhkan kita itu adalah orang yang benar-benar dekat sama kita. Jadi itu banyak hal-hal yang membuat gue bener gitu. Jadi segala kejadian yang buruk itu emang itu alertnya buat kita. Setelah itu pokoknya lu lebih menjaga diri lu, terutama ketika lu udah berkeluarga. Udah ada Gigi, udah ada Avatar, udah ada Cipung, ya kan, dan akan nambah lagi nantinya gitu. Pengennya sih begitu sih, karena udah siap gua. Siap dalam hal? Ya udah siap mau, karena sekarang mikirnya kayaknya sepi juga sih kalau cuman Rafathar Rayanza gitu. Gua kan, lu tau hidup tuh berubah 180 derajat gua om. Gua dulu berpikir gua tuh pengen jadi James Bond. Gila gak? Maksudnya gue kagak mau bukan kagak mau nikah ya. Nikahnya ntar umur 40. Gue juga ketemu Gigi juga gak tahu kenapa nikah. Gak ada. Jadi semua apa yang dulu di umur 20-an gue pikirin, gue pengen jadi James Bond, punya mobil banyak.
Waktu itu punya kapal pesiar, ada pulau, ketemu cewek-cewek, party sama cewek-cewek gitu pikiran gue. Oh gue pengen jadi James Bond, pengen begini. Tiba-tiba jalannya nggak ke situ. Padahal kalau dipikir-pikir mampu ya bisa aja. Tapi itu yang akhirnya merubah ternyata ketemu sama Gigi nikah. Terus ternyata punya anak. Yang tadinya gue berpikir, gue nggak mau cepet jadi, nggak mau kawin, nggak mau nikah, takut ntar gue nggak laku di TV. Gue nggak mau ntar punya anak cepet ntar gue tebut bapak-bapak banget begini. Tapi ternyata semuanya merubah. Setelah menikah rezeki tambah banyak. Setelah kita punya anak, ternyata dirubah lagi mindsetnya. Ternyata jadi seorang bapak-bapak itu jauh lebih punya makna dalam hidup. Bla bla. Jadi semuanya itu pelan-pelan berubah. Tapi lu bisa jadi bapak, sementara kesibukan lu luar biasa. Gue nggak bisa jadi ibu. Betul. Ya gue paham itu. Iya, Cuma maksud gue dengan kesibukan lu yang luar biasa nih, Vi. Nah, Lu masih bisa. Nah gini, gue terkadang untungnya juga gue punya. Nah ini juga satu yang menyadarkan gue. Emang untungnya gue punya istri Gigi. Jadi Gigi itu dia bagi tugas selama gue. Jadi Rafathar, Rayanza untuk hari-harinya dia kan diajarin di sekolahnya. Gue udah bilang gue tuh mungkin karena gue punya prinsipnya gini, udahlah bagi-bagi tugas dalam pendidikan. Gigi jauh lebih pinter. Semuanya mungkin dia lebih pinter dari gue. Gue udah bilang sama Gigi, udah kamu ajarin aja ilmu pendidikannya sama ilmu tata keramanya buat anak kita supaya anak kita jadi anak yang nanti. Karena buat gue ilmu pendidikan itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan, yaitu ilmu kehidupan. Biar nanti gue, apalagi anak gue laki-laki nih, si Rafathar sama Rayanza. Dan itu terjadi sama gue. Mungkin gue dulu sekolah yang nggak pinter-pinter amat. Tapi bukan gue bilang sekolah itu nggak penting. Penting sekolah. Tapi akhirnya yang sekarang diimplementasikan gue sekarang dengan bisnis gue, yang gue belajar di sekolah itu cuma 10-20%. Sisanya adalah ilmu kehidupan yang lain. How to survive kita sebagai laki-laki, terutama sebagai manusia. Dan belajar itu ternyata banyak dari orang-orang. Misalnya ada part-part gue sebagai bapak yang masuk. Misalnya Rafathar kalau pendidikannya nggak bagus, Gigi yang turun ataupun tentang sekolah. Nah ada hal yang tiba-tiba Rafathar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Ditonjok nih, sekolah dapat email. Wah kalau Gigi kan nangis, gini. Nah itu part gue masuk. Dan gue juga dulu sama bokap gue jarang ketemu, tapi ada hal-hal nih kalau anak laki-laki terutama ya, ada hal-hal tentang hidup yang harus kita sebagai bapak yang turun. Gue pun sampai sekarang bapak gue udah meninggal kan selalu pikir, kata bokap gue dulu kita sebagai laki-laki harus kerja, harus ini. Itu kan yang nggak ada di sekolah, maksudnya dari bokap gue. Jadi pas kemarin tuh Rafathar habis dipukul, gue cari momen ngajak ngomong, kenapa gini, enggak pak gini. Oh, ya di akhirnya gue masukin ke dia, Rafathar nggak boleh pukul orang. Tapi kalau ada orang yang pukul Rafathar bertahan dan Rafathar harus membela diri Rafathar. Kalau memang harus pukul balik, serang balik nggak apa-apa. Intinya kamu nggak boleh diinjak-injak dan kamu tidak boleh diintimidasi sama orang. Apalagi kalau kamu tidak salah. Nah itu yang harus gue masukin ke dia. Jadi survive dia sebagai laki-laki dengan untuk dia hidup juga. Jadi ada part yang kita sebagai bapak tuh masuk ke anak kita. Itu bro. Tapi gue berapa kali ngeliat lo jalan ketemu sama Rafathar gitu. Sometimes gue ngeliat kayak Rafathar menjauh dari lo, Vi. Bukan begitu. Tapi sebenarnya bukan, maksud gue gini, gue tidak bermaksud menghakimi, Vi. Maksud gue gini, ada sosok ayah yang dekat sama anak ya, terutama anak cowoknya yang mau sesibuk apapun kadang-kadang bondingnya tuh terlihat. Kalau gue itu bukan tipe yang gue tuh tipe yang mana? Nah gini, tanya Gigi, gue itu main sama anak 5 menit 10 menit udah bosen. Ibaratnya tek cabut. Tapi kalau ada hal-hal yang tertentu, kayak apalagi kayak sekarang gue udah melihat, dulu itu gue tipenya gitu kan, Rafathar lu masih kecil. Gue merasa juga, ya paling gue cuman mengisi, gue gak pengen kehilangan momen dimana Rafathar tumbuh kembang. Hanya itu aja nih kepala gue. Tapi kayak sekarang nih, baru-baru sekarang gue menyadari, Rafathar Edan udah kelas 3 nih. Banyak yang harus gue temenin dia sebagai ngobrol gitu, harus udah mulai diajak ngobrol. Baru sekarang nih gue udah mulai deketnya. Tapi gue tuh bukan yang tipe family yang seharian main sama anak, nemenin anak gitu. Enggak, tapi ada kadang, karena bokap gue dulu ke gue gitu. Jadi ada momen-momen yang, Rafathar ayo ikut sama papa yuk, kemana temen papa makan. Udah sebentar makan, tapi di situ banyak tuh obrolan-obrolan. Ya, paling cuma setengah jam, 45 menit. Setelah itu udah dia banyak, ya gue syuting lagi, dia banyak sama ibunya. Gue sekarang lebih banyakan sama si Rafathar daripada sama si Cipung. Kamu Cipung kan, kecuali ada endorse ya, gue tempel ya. Rafathar udah gak mau, udah susah dia. Iya. Tapi itu gue juga melihat ya, emang gue bukan tipe yang
kayak bapak-bapak yang nemenin pagi mandiin, suapin itu enggak. Karena gue dulu enggak digituin. Enggak, okay. Tapi ada hal-hal tertentu buat kehidupan yang sekarang malah nempel di otak gue dan di hati gue, itu dari kata-kata bokap gue yang menurut gue itu yang membuat gue jadi sekarang. Dan gue 24 jam selalu bilang sama istri gue, kalau 24 jam gue lagi di mana gimana, mereka mau WA mau telepon, gue pasti angkat. Karena lu meskipun gue di karaoke atau di mana ibaratnya. Ibaratnya. Lah ya nggak apa-apa kan butuh hiburan. Lu kerja rapi, gila sibuknya kan lu luar biasa. Jadi gue selalu kalau buat istri anak itu gue udah pasti nggak mungkin gue ngangkat.